Welcome back to channel Todopedia, dan di video kali ini gue bakalan sharing ada satu strategi yang menurut gue ampuh untuk investasi jangka panjang. Jadi buat teman-teman yang mau investasi saham untuk jangka panjang, tonton video ini sampai habis. Nah, strategi yang satu ini menurut gue juga cocok diterapin buat teman-teman yang masih pemula, buat teman-teman investor pemula, atau buat teman-teman yang baru mau mulai investasi di saham. Ya, menurut gue strategi ini cocok banget untuk kalian terapin di investasi kalian. Jadi tonton video ini sampai habis. Tapi seperti biasa, jangan lupa subscribe channel Todopedia, jangan lupa juga tekan lonceng notifikasi supaya kalian terus up to date sama channel ini. Dan jangan lupa juga untuk cek produk digital yang gue punya di link.id/Todopedia, atau kalian juga bisa akses di channel page Todopedia di bagian tab store. Di situ gue punya produk-produk digital yang tentunya berguna banget buat kalian. Dan jangan lupa juga untuk join membership Todopedia, karena di sini kalian akan dapat banyak benefit. Di antaranya ada stock pick terupdate, ya, bocoran saham-saham yang menurut gue bagus untuk investasi, dan ada benefit lain kayak artikel premium, video eksklusif, dan akan ada live Q&A khusus untuk kalian para member. Ya, jadi itu benefitnya. Oke, kalau gitu yuk langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, jadi kita mulai ya untuk bahas gimana sih strategi yang menurut gua ampuh untuk investasi jangka panjang, untuk jangka waktu minimal 5 tahun, ya, dan bisa sampai selama mungkin, ya, bisa sampai hold forever, bisa sampai kalian warisin ke anak cucu gitu ya, bisa 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, terserah kalian, tapi poinnya adalah strategi ini adalah untuk jangka panjang gitu ya. Nah, kita akan mulai untuk bahas gimana sih strateginya step by step-nya. Oke, kita mulai dari step yang pertama, yaitu investasiin gaji kalian ke saham-saham high dividend. Jadi ini adalah langkah pertama, step pertama dari strategi yang kita bahas gitu ya. Step pertamanya adalah ketika kalian dapat gaji ya dari kerjaan, dari bisnis, income apapun ya, investasiin gaji kalian itu ke saham-saham high dividend. Ya, contohnya ini ada beberapa contohnya nih, ada 12 saham yang gue jadiin contoh. Ya, BBRI, Astra, BMRI, BBNI, ya, saham batubara, ITMG, PTBA, ADI, UNTR, BJTM, dan masih banyak lagi. Ya, nggak cuman ini aja, ini cuman beberapa contohnya. Ya, teman-teman kalau misalnya ada saham yang menurut kalian bagus di luar dari 12 ini, ya silakan aja. Gitu ya, ini cuman beberapa contohnya aja. Ya, jadi step pertama, investasiin gaji kita ke saham-saham yang high dividend, yang bagi dividen dengan yield yang gede. Dan juga mungkin beberapa saham ini bagi dividen itu lebih dari sekali dalam setahun. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih step pertama itu kita beli saham-saham high dividend? Ya, jadi alasannya adalah yang pertama itu saham-saham high dividend itu bisa memberikan kepastian return untuk investor dari dividen. Ya, kayak belakangan ini misalnya IHSG itu kan turun ya, turunnya dalam banget, dan investor itu pada takut gitu ya, portonya merah-merah. Nah, tapi dengan kita invest dulu, kita mulai dari invest di saham-saham high dividend, ya, apalagi beberapa saham-sahamnya ini juga bisnisnya bertumbuh, yang artinya dividennya itu makin gede dari tahun ke tahun, ya, itu bisa memberikan kita kepastian return untuk kita para investor dengan adanya dividen yang kita terima. Jadi ketika IHSG turun, saham-saham turun, ya, secara psikologis kita bisa tetap tenang karena kita bisa dapat kepastian return dari dividen gitu ya. Dia kan kasih return yang lebih ada kepastian daripada capital gain. Ya, harga saham bisa naik turun tapi dividen ya rutin kita dapat setiap tahun. Gitu ya. Terus yang kedua, kita bisa dapat passive income rutin tanpa harus jual sahamnya. Ya, jadi kita bisa dapat passive income otomatis, teman-teman. Kita dapat income otomatis dari saham-saham high dividend, dari dividen saham tanpa kita mesti jual sahamnya. Nah, ini juga bisa ngebantu psikologis kita. Gitu ya, tadi yang pertama kita dapat kepastian return, yang kedua kita dapat income secara otomatis alias passive income. Ya, dengan kayak gitu kita bisa nambah cash flow kita untuk masuk ke dalam RDN. Jadi bisa ngebantuin kita, jadi investasinya nggak cuma dari gaji doang tapi juga dari passive income. Ya, jadi ini adalah fondasinya, teman-teman ya. Kita pertama itu ngebangun dulu sumber passive income-nya. Ya, jadi kita dapat passive income dulu, ya, ini kita bangun dulu fondasinya. Dan dengan passive income itu kan bisa nambah cash flow masuk ke dalam RDN-nya. Jadi bisa dipakai kalau ada peluang investasi yang menarik. Contohnya kayak misalnya IHSG turun kemarin kan.
Nah, itu kan banyak tuh peluang-peluang investasi di saham-saham yang perusahaannya bagus, ya. Perusahaannya bagus tapi dia harganya turun. Nah, itu kan banyak tuh peluang-peluang untuk kita invest di sana. Nah, dengan adanya passive income, dengan kita dapat passive income, kita bisa dapat peluang itu, ya. RDN kita itu ibaratnya keisi terus, jadi kita bisa invest kalau misalnya suatu saat ada peluang, karena kita nggak pernah tahu teman-teman peluang itu datangnya kapan. Gitu ya, jadi saham high dividend ini kita jadiin dulu fondasi dari portofolio kita, portofolio jangka panjang kita, di mana dalam jangka panjang, ya tanpa kita harus jual sahamnya, dengan kita hold sahamnya jangka panjang, kita tetap bisa dapat passive income dari dividen. Gitu ya. Nah, step yang kedua adalah nggak cuman kita beli saham-saham high dividend, tapi kita juga bangun dividen portfolio. Jadi kita tentuin berapa sih target passive income yang kita mau setiap bulannya. Ya, kalian tentuin sendiri. Caranya itu ya kalian ngitung ya, berapa sih dividen yang bakalan kita dapat per tahunnya. Ya, kalian hitung aja tuh dividen dari saham-saham yang kalian pegang. Ya, kalian hitung dividen tahunannya berapa. Terus dibagi 12. Nah, itu dapat passive income per bulannya. Nah, kalian tentuin berapa. Kalian mau income berapa per bulannya. Misalnya 2 juta per bulan. Kalau 2 juta per bulan income pasif yang kalian mau, berarti kalian mesti dapat dividen itu 24 juta per tahun. Kalau misalnya teman-teman mau misalnya dapat dividen itu 5 juta per bulan, ya berarti kalian mesti invest di saham high dividend itu sampai dividen tahunan kalian itu 60 juta. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kalian tentuin sendiri berapa target passive income per bulan yang kalian mau. Nah, selama target passive income itu belum tercapai, fokus untuk investasiin gaji kalian dan reinvestasi dividen yang kalian terima itu ke saham-saham high dividend. Gitu ya. Jadi kalian dapat gaji, dapat THR, dapat bonus, dapat income dari usaha, atau kalian terima dividen, ya itu semua kalian investasiin lagi, kalian masukin lagi, kalian puterin itu ke saham-saham high dividend sampai itu tercapai, sampai target passive income per bulan kalian itu tercapai, teman-teman. Gitu ya, sampai tercapai. Nah, salah satu cara untuk kita bisa ngebangun dividen portfolio itu adalah dengan ngebangun yang namanya dividen per bulan, ya investasi dividen per bulan. Jadi kita bisa dapat dividen itu setiap bulan dari saham-saham yang bagi dividen di bulan-bulan tertentu. Ya, ini contohnya teman-teman ya, kalender dividen tahunan. Ya, kalian bisa pertimbangin kalender ini untuk bisa tahu saham-saham apa aja yang mau kalian invest supaya kalian bisa dapat dividen itu tiap bulannya. Gitu ya. Jadi kalian bisa invest di saham-saham ini, pertimbangin untuk invest di saham-saham ini. Ya, tentu nggak usah semuanya teman-teman ya, ini banyak banget. Nggak usah semuanya. Ya, tapi dari sini kalian bisa tahu nih gimana caranya nyusun portfolio, gimana caranya kalian saham-saham apa aja yang mau kalian beli gitu ya untuk bisa dapat dividen setiap bulan atau paling tidak ya setiap 2 atau 3 bulan sekali gitu ya. Jadi per 2 bulan, per 3 bulan itu kalian dapat dividen gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian udah tercapai nih target passive income per bulannya udah tercapai ya, misalnya kalian mau 5 juta per bulan ya, dan kalian udah bener-bener dapat income pasif 5 juta per bulan atau 60 juta per tahun dari dividen dari saham-saham yang kalian pegang. Gitu ya. Kalau itu udah tercapai, kita lanjut ke step yang berikutnya, yaitu bangun growth portfolio. Tadi kita step pertama sama kedua itu ngebangun dividen portfolio untuk jadi sumber passive income dari dividen. Ya, jadi kita bisa dapat passive income tanpa mesti jual sahamnya. Ya, itu kan fondasinya. Nah, sekarang kita bangun growth portfolio. Ya, jadi nggak cuman kita invest di saham-saham yang bagi dividen gede, tapi portfolio kita itu kita juga masukin saham-saham perusahaan yang memang bertumbuh. Gitu. Jadi ada pertumbuhan modal di dalam investasi kita. Ya, jadi ketika itu tadi udah terkumpul, kita mulai investasiin gaji kita dan reinvestasi dividen yang kita terima dari saham-saham high dividen tadi itu ke saham-saham high growth. Ya, ini beberapa contohnya teman-teman ya. Untuk di Indonesia itu saham growth itu contohnya ada BRIS, ADMR, sama Elite. Ya, sedangkan untuk di saham-saham Amerika itu lebih banyak variasinya kayak Google, Meta, Amazon, Nvidia, ya. Terus apalagi Tesla, Netflix, ya. Masih banyak lagi teman-teman saham-saham yang perusahaannya tuh bertumbuh pesat, atau saham growth itu di Amerika tuh banyak banget, atau di negara lain kayak China itu juga cukup banyak.
gitu ya. Nah, kalian bisa investasiin gaji kalian, dividen kalian itu investasiin ke saham-saham yang high growth supaya selain kalian dapat dividen, kalian juga bisa dapat capital gain yang gede. Karena saham high growth ini kan memang mereka nggak bagi dividen atau dividennya kecil banget. Tapi saham-saham high growth ini bisa kasih kita capital gain yang gede. Jadi bisa dibilang ya kita dapat capital gain juga selain tadi kita dapat dividen. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kita ngebangun sumber growth ya. Setelah tadi kita ngebangun sumber dividen, sumber passive income, kita juga ngebangun sumber growth atau sumber pertumbuhan modal. Gitu. Nah, step yang keempat, next kita kombinasiin antara dividen dan juga growth gitu ya. Jadi ada keseimbangan nih antara passive income yang kita dapat dan juga pertumbuhan modal dari capital gain dari saham growth. Gitu ya. Jadi kita dapat passive income di satu sisi, tapi di sisi lain kita juga dapat capital gain. Jadi ada keseimbangan. Nah, menurut gua porsi untuk kombinasi antara saham high dividend dengan saham high growth itu adalah 60-70% itu saham high dividend, 30-40% itu saham high growth. Gitu ya. Jadi 60-70% itu mayoritas ke saham dividen supaya kita bisa dapat passive income rutin dari saham-saham yang kita pegang. Nah, sisanya 30-40% itu kita pakai untuk adanya pertumbuhan modal. Kayak gitu teman-teman. Ya, jadi kenapa gua taruh lebih banyak di high dividend, saham-saham high dividend itu karena ya supaya kita bisa dapat lebih banyak passive income. Yang mana passive income ya menurut gua passive income itu tentunya bisa ngebantu kita para investor itu dari segi psikologis itu kita bisa kebantu. Karena kita meskipun ya harga saham itu naik turun, terutama saham growth itu kan juga fluktuasinya lumayan kenceng ya. Nah, ketika harga saham itu naik turun, kita bisa tetap dapat kepastian gitu ya, yang mana itu tentunya bisa ngebantu psikologi kita. Jadi kita bisa lebih tenang, kita bisa lebih santai dalam investasi. Ya, beda kalau misalnya kita terlalu bergantung sama capital gain, itu biasanya psikologi kita kadang-kadang terganggu kalau misalnya pasar saham itu naiknya terlalu tinggi atau turunnya terlalu jauh. Nah, itu biasanya psikologi kita suka bergejolak. Nah, dengan kita tetap dapat dividen, kita tetap dapat dividen yang banyak, passive income, ya, itu bisa ngebantu, seenggaknya bisa ngebantu psikologi kita, karena mau naik ataupun turun, kita tetap bisa dapat yang namanya dividen. Kayak gitu, teman-teman. Nah, kalau misalnya saham growth ini valuasinya masih mahal, ya kan saham growth ini biasanya identik dengan saham-saham yang valuasinya itu mahal banget, kayak Nvidia, Amazon, ya. Itu kan valuasinya mahal-mahal. Nah, menurut gua kalau misalnya saham growth itu misalnya naiknya terlalu tinggi dan valuasinya terlalu mahal, ya, menurut gua ada baiknya kalau misalnya kita pas lagi gajian atau pas kita dapat pendapatan, itu baiknya kita banyakin investnya ke saham dividen. Nggak apa-apa kalau misalnya porsinya nggak 60-70 banding 30-40. Misalnya porsinya berubah jadi 80 banding 20, ya nggak apa-apa. Yang penting kita invest dulu ke saham high dividend supaya itu bisa memperbesar passive income kita. Jadi nanti ketika saham growth itu misalnya harganya turun, ya kita bisa beli saham growth itu dengan mungkin dividen yang kita terima yang lebih besar. Kayak gitu. Dan juga tentunya reminder teman-teman ya, tetap simpan cash. Dan terakhir step yang kelima adalah long term play. Strategi ini cocoknya untuk jangka panjang teman-teman, kayak yang tadi gue mention di awal ya. Jadi fokusnya itu memang untuk jangka panjang, minimal 5 tahun teman-teman ya. Jadi 5 tahun itu adalah minimalnya. Ya bisa 10 tahun, bisa 20 tahun, 30 tahun, bisa untuk kalian warisin ke anak cucu ya. Dan untuk setiap kali kalian gajian, setiap kali kalian dapat pendapatan, THR gitu ya, tunjangan atau apapun itu, ya, tetap konsisten untuk 60-70% itu invest ke saham-saham high dividend, terus 30-40% itu invest ke saham-saham high growth. Gitu ya. Nah, menurut gua memang ini porsi yang cukup pas ya untuk saham dividen versus saham growth. Nah, kalau misalnya menurut kalian 60-70 dan 30-40 ini nggak pas, ya kalian bisa pakai porsi yang menurut kalian pas. Ya, jadi kita sesuaikan dengan selera masing-masing aja. Kalian maunya seberapa banyak untuk saham dividen, seberapa banyak untuk saham growth, itu terserah kalian. Tapi menurut gua, ya 60-70 dan 30-40 ini porsi yang cukup pas. Nah, kalau misalnya ya teman-teman kan kadang-kadang kita juga ketika investasi kan bisa aja ada saham-saham high growth yang mungkin returnnya itu udah terlalu tinggi. Ya misalnya dia udah lebih dari 50%,
dalam kurun waktu 1-2 tahun, atau bahkan mungkin kalian udah bisa dapat bagger ya. Nah, kalau misalnya returnnya udah terlalu tinggi untuk saham-saham high growth, menurut gua ya, itu bisa dipertimbangin untuk jual sebagian atau semuanya dan pindahin modalnya itu ke saham-saham high dividend untuk bisa nambah passive income kalian. Jadi bisa segera untuk compounding. Ya, jadi tadi kan kita udah dapat return dari capital gain itu 50% lebih, ya. Nah, keuntungannya itu kita compound lagi ke saham-saham high dividend untuk bisa nambah passive income kita. Jadi pendapatan kita bisa terus compounding dan uang kita, modal kita itu bisa untuk terus muter terus gitu. Jadi ada efek compoundingnya terus gitu ya. Dan terakhir yang tentunya gue mau tekankan adalah strategi investasi ini cocoknya memang untuk investasi sepasif mungkin. Ya, jangan sering-sering dibeli ataupun dijual ya, supaya kita bisa minimalisir uang yang harus kita keluarin untuk broker fee gitu ya. Jadi ini memang cocoknya untuk investasi sepasif mungkin. Tentu kita mesti analisa sahamnya, tentu kita mesti cek valuasinya, kita mesti cek kondisi kinerja perusahaannya, ya. Kita juga mesti update terus sama makroekonomi. Itu benar teman-teman ya. Jadi bukan berarti sepasif mungkin itu kita tidur doang, enggak ya. Investasi sepasif mungkin itu ya maksudnya kita nggak banyak beli dan nggak banyak jual. Ya, nggak sering-sering lah. Kita nggak terlalu sering beli, nggak terlalu sering jual juga. Karena kalau misalnya kita terlalu sering beli atau terlalu sering jual, itu bisa ya uang kita habis untuk broker fee. Ya meskipun memang broker fee juga nggak seberapa, tapi kan seenggaknya kita hemat broker fee-nya. Gitu ya. Jadi kurang lebih kayak gitu teman-teman ya. Jadi intinya kita gabungin antara dividend investing dengan growth investing. Jadi pertama kita bangun dulu fondasi portofolio investasi kita dengan saham-saham high dividend yang bisa kasih dividen yang gede untuk jadi passive income. Ya, terus setelah itu kita juga ngebangun growth portfolio di mana kita juga invest di saham-saham yang bisnisnya itu bertumbuh pesat, jadi kita bisa dapat capital gain atau pertumbuhan modal. Nah, ini adalah contoh beberapa saham-saham high dividend yang bisa kalian pertimbangin untuk investasi jangka panjang. Ya, di luar dari ini tentu masih ada saham-saham lain yang bisa kalian pertimbangin juga. Tapi total 16 saham high dividend ini adalah saham-saham yang udah gue pilihin berdasarkan kinerjanya. Jadi gue udah coba pilihin saham-saham perusahaan yang high dividend yang tentunya kinerjanya itu sebagus mungkin. Gitu ya. Nah, ini kalian bisa pertimbangin untuk invest di saham-saham ini untuk dapat dividen dan passive income yang gede. Ya, tapi nggak harus semuanya teman-teman ya. Kalian pilih aja beberapa, mungkin 5 saham atau 7 saham. Gitu ya, dari semua ini, dari 16 saham ini kalian pilih beberapa aja. Dan ini adalah untuk saham-saham yang high growth ya. Kalian juga nggak usah pilih semuanya ya, kalian nggak usah beli semua saham ini, cukup pilih beberapa aja ya. Untuk saham-saham high growth ini gue juga kasih kalian beberapa saham-saham dari bursa Amerika kayak Google, Meta, Amazon ya, Nvidia ya. Jadi ini semua saham-saham yang high growth ya. Kalian bisa pilih beberapa ya, atau misalnya mungkin kalian punya ada opsi saham-saham lain selain dari 9 saham ini yang menurut kalian itu pertumbuhan bisnisnya itu kenceng dan bisa kasih potensi capital gain yang gede, ya kalian juga bisa pilih saham yang menurut kalian itu bagus. Oke, jadi itu dia ya strategi yang ampuh untuk investasi jangka panjang, yang mana strategi ini menurut gua cukup bagus, cukup cocok untuk kalian investor pemula. Nah, kalau kalian suka sama video ini, klik like. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-teman kalian, terutama teman-teman kalian yang masih investor pemula. Kali aja ini bisa jadi strategi yang cocok buat mereka. Dan jangan lupa juga untuk kasih super thanks supaya channel Todopedia ini bisa terus tumbuh dan gue makin semangat untuk bikin konten yang terbaik buat kalian. Ya, nah disclaimer ya teman-teman ya, kalau tadi gue ada sebut nama-nama saham ya, gue sebut saham-saham dan tadi cukup banyak saham-saham yang gue mention, itu bukan ajakan untuk jual beli, itu bukan rekomendasi, itu bukan pom-pom, tapi itu cuman analisa, itu cuman opini gue aja kalau saham itu cukup bagus untuk investasi dan untuk dipakai, dibeli di strategi ini. Ya, jadi disclaimer teman-teman, itu bukan ajakan jual beli, jadi 100% keputusan untuk beli saham maupun jual saham itu ada di tangan kalian masing-masing. Dan jangan lupa tetap do your own research. Oke, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.